Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tak lupa, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Resti Aprilia Sari, guru SMP Negeri 3 Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam yang mendapat tugas tambahan sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Pada video ini, saya akan mengangkat mengenai kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah dilakukan di sekolah yang saya beri judul Alamku, Inspirasi P5ku. Bagaimana penerapannya? Mari kita simak bersama-sama. Pada saat awal semester tahun pertama diselenggarakannya kegiatan P5, sekolah kami sudah memutuskan tema yang pertama akan dilakukan adalah kewirausahaan. Tema ini dinilai akan sangat bermanfaat bagi peserta didik ke depannya melihat jumlah lowongan kerja yang semakin menipis di daerah kami. Namun, kami masih bingung untuk memulai dari mana dan mengangkat subtema apa. Secara strategis, sekolah kami berada di lereng pegunungan Menoreh, berada di Dusun Gebang, Kelurahan Sidoarjo, memiliki luas lahan sekitar 16.000 meter persegi. Lahan yang luas dimanfaatkan untuk penanaman pohon tahunan, diantaranya adalah pohon melinjo. Di lingkungan peserta didik tinggal juga banyak sekali ditumbuhi pohon melinjo. Meski begitu, hasil pendapatan pekebun di sini belum maksimal karena melinjo yang dijual belum diolah menjadi produk yang lebih bernilai jual. Kebetulan pada waktu itu, 2 pohon melinjo di sekolah kami sedang berbuah dan ada salah satu orang tua wali murid yang sudah membuktikan usaha pengolahan melinjo menjadi lebih berdaya jual. Sehingga berdasarkan peluang-peluang tersebut, saya selaku koordinator P5 mengusulkan untuk mengangkat pengolahan hasil bumi dari pohon melinjo sebagai salah satu subtema yang dipilih dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tentunya atas izin kepala sekolah, diskusi bersama rekan guru dan tenaga kependidikan, serta melibatkan pendapat peserta didik. Kegiatan P5 kami waktu itu diselenggarakan dengan sistem blok mingguan di hari Kamis mulai jam pertama sampai jam ke-9. Masa pengenalan atau biasa disebut dengan orientasi dalam kegiatan dilakukan melalui 2 langkah dalam proyek ini. Pertama, membangun konsep tentang kewirausahaan melalui diskusi terbimbing oleh fasilitator P5 dan studi literatur dari berbagai sumber. Kedua, pengenalan langsung peserta didik dengan dunia usaha. Dalam hal ini, dunia usaha yang kita pilih adalah usaha emping melinjo milik salah satu orang tua murid. Peserta didik berangkat bersama dari sekolah, kemudian jalan kaki menuju tempat usaha. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat kebersamaan dan daya juangnya. Di tempat usaha, peserta didik dikenalkan dengan proses pengolahan emping melinjo mulai dari pengulitan, penggorengan dengan pasir, pemipihan, hingga penjemuran. Setiap siswa diberikan kesempatan mencoba langsung berbagai proses tersebut secara bergiliran. Selain itu, mereka juga diminta untuk mendokumentasikan kegiatan yang akan digunakan sebagai laporan hasil pelaksanaan kunjungan. Pada tahap ini, peserta didik juga aktif bertanya kepada narasumber mengenai modal biaya yang dibutuhkan dan peluang keuntungan didapatkan, sehingga mereka memiliki gambaran ketika akan memulai usaha. Diharapkan mereka paham tentang kewirausahaan serta tips dan trik dalam berwirausaha. Tahapan selanjutnya adalah mengkontekstualisasikan ilmu yang sudah didapat. Peserta didik diajak untuk memanen langsung melinjo di kebun sekolah. Beberapa peserta didik yang sudah terbiasa membantu orang tuanya di kebun menunjukkan keterampilan memanjat pohon mengambil melinjo. Anak-anak lain setia menunggu di bawah menjumputi melinjo-melinjo yang terjatuh. Ada juga yang dengan kreativitasnya memukul ranting pohon dengan harapan melinjo akan jatuh ke bawah. Setelah pemanenan, peserta didik kemudian diminta mencoba mengupas kulit melinjo seperti yang sudah dilihatnya dari video dan dibagikan oleh narasumber yang lalu. Dengan penuh ketelatenan mereka mempraktikkannya, meskipun harus berulang kali mencoba sampai hasil kupasan terlihat rapi. Mereka senang dan menikmati kegiatan ini. Harapan kami dengan mengajak peserta didik melewati proses awal permanenan dan pengolahan, mereka dapat saling berkolaborasi dan memunculkan rasa menghargai kepada para petani melinjo.
Kegiatan ketiga dalam proyek ini berupa aksi nyata dari anak-anak dengan menyusun rancangan usaha yang akan dilakukan dengan bahan dasar dari pohon melinjo. Bisa kulitnya, daunnya, maupun bijinya. Pada tahap ini, anak diharapkan dapat menyusun rencana dagang, membuat produk, dan pengemasan dagang yang menarik, menjual barang produksinya di lingkungan sekolah maupun rumah, dan melaporkan hasil dari aksi mereka. Sekolah menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk mendorong hal ini, seperti adanya dapur dan peralatan memasak untuk membuat produk. Pada tahap aksi ini, peserta didik ada yang berkreasi membuat cookies dari emping melinjo, botok daun melinjo, keripik daun melinjo, dan keripik melinjo balado. Selaku koordinator, saya memastikan semua fasilitator mendampingi proses ini, memastikan pula seluruh peserta didik turut andil dalam proyek. Kita tidak berfokus pada hasil, namun proses kesungguhan mereka, solidaritas mereka, dan keorisinalan produk menjadi penilaian utama. Saat pemasaran, mereka menjual barang dagangan di lingkungan sekolah dengan bapak ibu guru, teman-temannya, dan kakak kelas mereka. Ada juga yang menjual dagangan di lingkungan rumahnya dengan disertai foto dokumentasi pelaporan. Bahkan ada yang menitipkan dagangannya di warung-warung sekitar sekolah dan rumah. Setelah selesai dipasarkan, mereka akan menghitung laba ruginya serta membuat laporan laba rugi tersebut untuk nantinya akan dievaluasi bersama di tahap refleksi. Tahap akhir yaitu refleksi dan tindak lanjut. Setiap kelompok dengan bimbingan dari Bapak Ibu Guru Fasilitator membuat laporan kegiatan beserta evaluasi kekurangan dan kelebihan kegiatan yang telah berjalan. Mereka akan merefleksikan pengalamannya sebelum dan sesudah melewati proyek. Hasil dari laporan ini dapat berupa video, poster, ataupun mading sesuai dengan minat bakat siswa. Hasil refleksi proyek ini menunjukkan adanya peningkatan minat peserta didik untuk berwirausaha, namun mereka masih kesulitan dalam mencari pasar untuk menjual produk-produknya. Oleh karena itu, tindak lanjut dari proyek ini dengan adanya Market Day yang dihadiri oleh orang tua wali murid. Setelah melewati serangkaian proyek dari mulai pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut, maka harapan terbesar kita adalah setiap peserta didik dapat menginternalisasikan pengalaman belajarnya ke dalam kehidupannya, sehingga mereka bisa tumbuh jiwa kewirausahaannya dan bangga akan hasil buminya dan bangga terhadap profesinya nantinya dan mampu mengolah hasil bumi itu sehingga lebih berdaya jual. Kemudian, testimoni dari peserta didik. Mari kita simak video berikut ini. Selamat siang, perkenalkan nama saya Margarita Ramlansari dan teman saya Francisca Mutia Raina Yasmin. Di sini akan memberikan testimoni tentang proyek P5 kewirausahaan. Menurut kami P5 ini sangat menyenangkan dan membuat kami mengetahui banyak hal, bagaimana cara mengolah kulit melinjo maupun melinjonya. Di proyek kali ini kami telah membuat keripik kulit melinjo lalu dijual di sekitar sekolah. Dan juga kami mengetahui tentang bagaimana caranya membuat cookies dari emping melinjo. Proyek kali ini membuat kami mengetahui bagaimana caranya berwirausaha. Sekian dari kami, jikalau ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Demikian tadi pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada di SMP Negeri 3 Samigaluh. Dari kegiatan tadi dapat kita ambil dua pelajaran utama. Yang pertama, ketika kita berfokus pada kekurangan, maka kita tidak akan menemukan penyelesaian dalam setiap masalah. Namun ketika kita berkolaborasi, bekerja sama bersama, maka kita akan bisa meneruskan keberlangsungan program dengan baik. Kemudian yang kedua, setiap kegiatan yang kita lakukan di sekolah tentunya harus senantiasa berorientasi kepada murid, melaksanakan pembelajaran yang di situ kita menggali minat-minat murid untuk mengembangkan bakat dan potensinya sehingga bermanfaat bagi dirinya di masa yang akan datang. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.